فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عند أصحاب العمائم اقرأوا. البخيل من ذكرت البخيل الذي من ذكرت عنده لم يصلي علي. رواه الترمذي وحديث صحيح. وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. طيب بارك الله فيكم. عند أصحاب القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن أبي حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده ولم تصلي علي. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم من يوم القيامه ويدخلون الجنه بالثواب. وان حديث صحيح رواه الثواب. Nah, barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu, ikhwan, kita telah mengambil bab yang ke-23 terkait zikir yang berupa salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara salawat telah datang perintah yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah ini sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersalawat kepadanya dan mengucapkan salam. Dan telah kita lewati di antara keutamaan salawat apa itu? Syukran. Ketika seorang bersalawat sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya, yaitu akan memujinya di sisi para malaikat 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Dan yang jelas itu juga sebagai bentuk kecintaan seorang muslim terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Naam. Dan dalam hadis yang terakhir yang disebutkan di sini, sampai-sampai dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu majelis yang tidak disebut Allah, yaitu tidak ada zikrullah padanya dan tidak ada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Walaupun masuk ke dalam surga. Kenapa? Lis-sawab. Wa in dakhalul jannata lis-sawab. Perhatikan makna yang disebutkan oleh Syekh di sini ringkas. Wa qauluhu lis-sawab ay lima fatahum minas-sawab. Nah, lis-sawab maksudnya dikarenakan pahala yang terluput dari mereka. Ini menunjukkan besarnya pahala dari bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha at-tahassur yaumil qiyamah qabla dukhulil jannah. Nah, dan penyesalan ini ya perasaan merasa merugi. Nah, sebelum mereka masuk ke dalam surga, yaitu pada hari kiamat sebelum masuk ke dalam surga, kama fil hadis sebagaimana di dalam hadis. Liqaulillahi ta'ala an ahlil jannah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini taujih ikhwan. Jadi penyesalan tersebut bukan ketika telah masuk ke dalam surga, tapi apa? Hasrah yaumal qiyamah. Tayyib, walaupun mereka masuk ke dalam surga, maksudnya tetap akan mengalami hasrah, mengalami penyesalan sebelum masuk ke dalam surga. Walaupun mereka nantinya akan masuk, tapi ada penyesalan. Ada penyesalan dikarenakan luputnya pahala dari mereka. Adapun kalau sudah masuk ke dalam surga, maka keadaan mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Masing-masing ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala terkait kedudukannya masing-masing di surga. Demikian pula perkataan Allah, lahum fiha ma tashtahi anfusuhum wa lahum ma yad'un. Bagi mereka apa-apa yang jiwa-jiwa mereka menyukainya. Nah, semuanya yang mereka sukai mereka dapat di sana. Nah, sehingga setelah masuk ke dalam surga ya tidak ada kesedihan sama sekali, tidak ada sesuatu yang menjadikan mereka bersedih. Taib. Ini taujih tentang makna dari wa in dakhalul jannata lis-sawab. Dan sebagai penyempurna pembahasan ini akhwan terkait masalah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari masa ke masa semakin diremehkan untuk pengamalannya yang sesuai sunnah dan semakin banyak pengamalan-pengamalan yang di atas bid'ah. Majelis salawatan, nah yang isinya salawat-salawat bid'ah. Sedangkan salawat yang jelas-jelas dituntut dilalaikan, yaitu kapan? Salawat atas Nabi yang betul-betul dituntut dan diperintahkan. Bahkan dirajihkan asal sederetan para ulama tentang wajibnya dari kalangan mu'asirin seperti a'immah yang tiga di abad ini, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, demikian pula Syekh Ibnu Baz. Mereka semua mengatakan tentang wajibnya. Kapan itu, Abdul Hafidz? Ketika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang mendengar dituntut untuk Abu Hanif bersalawat. Dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan bahkan hal ini akhwan juga ketika mendengar khutbah Jum'ah. Memang terjadi khilaf. Ketika seorang mendengar khutbah Jum'ah dan khatib membaca hadis misalnya qala Rasulullah
kemudian dia bersalat, maka yang mendengar pun bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar khutbah Jumat, apakah juga disyariatkan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya na'am. Dan ini merupakan fatwa serta pendapat Imam Ahmad dan juga fatwa Lajnah Daimah, fatwa Syekh bin Baz, kemudian Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya. Cuman ketika itu dia mengucapkannya secara sir. Taib. Dalam fatwa Lajnah Daimah, idza shallal khatibu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayusallil mustami'u min ghairi raf'is shaut. Apabila khatib bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mendengar bersalawat juga. Ya, bersalawat. Nah, tapi apa? Min ghairi raf'is shaut, tanpa mengangkat suara. Berarti apa? Lirih saja. Ya, cuman dia tok yang mendengarnya. Ya. Dengan apa? Menggerakkan bibir. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tanpa bersuara. Naam. Agar apa? Agar tidak mengganggu yang lain. Masing-masing pendengar yang hadir ketika menghadiri khutbah Jumat bersalawat, tapi semuanya lirih. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Syekh bin Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau, "Idza dzakara al-khatibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa innal mustami'a yusalli alaihi sirra hatta la yushawwishu ala man haulah." Apabila khatib menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berarti apa? Dituntut tidak ngantuk, ya kan? Biar dapat pahala banyak. Demikian pula di majelis ilmu, bersalawatnya kan dari tadi sudah banyak sekali. Tapi kalau ngantuk, bengong, ya lolos. Nah, kalau menyengaja, jadinya dosa. Menyengaja, malas lah. Disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia malas menyengaja untuk apa? Meninggalkannya. Tidak bersalawat. Ini dosa. Karena apa? Bakhil, dilarang. Dan dalam riwayat yang lain bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima anfu. Ya, didoakan celaka. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang aku disebut di sisinya kemudian dia tidak mau bersalawat kepadaku. Ada dalam Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Taib. Makanya pembahasan ini pembahasan yang butuh untuk apa? Untuk hirs, semangat dalam mengamalkan. Apalagi di majelis ilmu yang akan banyak sekali ikhwan. Kita apa? Mendengar disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ yang mendengar bersalawat. Untuk intibah. Orang yang seperti ini biidznillah akan mendapatkan faedah banyak. Kenapa? Karena menunjukkan dia akan konsentrasi. Khatib mengucapkan, dia nyaut. Tapi kalau tidur ya tidak ada yang nyaut. Ya kan? Ya enggak? Syukran. Taib. Demikian pula dalam majelis ilmu. Taib. Sambil mencatat, mendengar itu bersolawat, akan banyak sekali keutamaan yang terkumpul padanya. Tapi kalau ghaflah ya lolos. Keutamaan itu hilang. Terluputkan. Kalau menyengaja, tidak mau bersalawat, maka berdosa. Tayyib. Ini terkait pembahasan kemarin tentang salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dalam posisi khutbah pun, tetap disyariatkan bersalawat, cuman bersalawatnya apa tadi Ali? Sir, yaitu lirih antara dia dengan dirinya sendiri. Kenapa? Kata Syekh bin Utsaimin tadi apa?
hatta la yushawwisu ala man haulah, agar tidak mengganggu orang yang di sekitarnya. Tayyib. Sehingga dengan ini tergabung ikhwan antara memenuhi perintah Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima, demikian pula dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa? Perintah untuk insat. Karena dia tetap mendengarkan khatib, insat, dan dia apa? Tidak mengucapkan ucapan yang apa? Yang mengganggu. Karena lirih, melirih, tidak ada gangguan. Tetap tidak keluar dari insat, sehingga tergabung memenuhi perintah ansitu, diamlah, dan juga memenuhi perintah sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-24. Istiftahud du'a'i bihamdillahi wa thana'i alaihi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuka doa dengan membaca alhamdulillah, dengan apa? Memuji Allah dan menyanjungnya. Bihamdillahi wa thana' alaihi, dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Dan yang dimaksud dengan alhamdulillah yaitu dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zim, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini namanya apa tadi? Namanya apa, Nasrul? Alhamdu. Yang dimaksud dengan alhamdu apa? Iqbal? Mahabbatin wa ta'zimin. Dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zim, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji. Memuji Allah yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah diiringi dengan apa? Dengan rasa cinta terhadap yang dipuji dan pengagungan terhadap yang dipuji. Ini namanya alhamdu. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan as-sana, ikhwan, as-sana yang dimaksud dengan as-sana apa? Yaitu takarrarul hamdi. Pujian yang diulang itulah namanya as-sana. Pujian yang diulang-ulang namanya as-sana. Makanya ketika hamba membaca Al-Fatihah, tatkala hamba membaca ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, ini menyebut apa? Menyebut sifat-sifat Allah, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, sifat-sifat yang terpuji dari Allah, nama-nama yang agung. Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah mengulangi lagi pujiannya kepadaku. Nah, di antara adab di dalam berdoa adalah apa? Memulai doa dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah taala an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari Fadlah bin Ubaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki sedang berdoa di dalam salatnya. Dalam keadaan dia tidak mengagungkan, tidak menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tamjid, ikhwan, tamjid tingkatan ketiga setelah sana. Nah, menunjukkan di sini butuh untuk memuji diulang-ulang. Nah, karena butuh tamjid. Tamjid itu tingkatan ketiga sebagaimana dalam Al-Fatihah ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tadi Allah katakan apa? Ismail, hamidani abdi. Ketika mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah katakan apa? Usama, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, mengulangi lagi pujian. Ketika mengucapkan maliki yaumiddin, Allah katakan majjadani abdi. Hadits Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Majjadani abdi, hambaku telah mentamjidku, yaitu mengulang-ulang kembali pujian dan pengagungannya kepada. Nah, seorang hamba kawan atau laki-laki ini dia berdoa di dalam salatnya tapi apa? Tidak memuji, menyanjung dan mengagungkan Allah terlebih dahulu. Walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dia tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadza. Ajila hadza, orang ini telah terburu-buru. Terburu-buru di dalam doanya. Dan terburu-buru dalam doa ya termasuk sebab terhalanginya doa. Malam yasta'jil. Jangan buru-buru ketika berdoa. Ajilah hadza, orang ini telah terburu-buru. Tsumma da'ahu faqal, kemudian Nabi memanggilnya. Dan ini diantara hal yang butuh untuk ditiru oleh setiap pendidik, setiap orang tua ketika mendapati sesuatu yang keliru atau yang butuh diluruskan. Untuk apa? Untuk diluruskan. Sebagai bentuk bimbingan. Itsumma da'ahu faqala lahu, kemudian dia memanggilnya dan mengatakan kepadanya au li ghairihi, atau kepada yang lain. Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i alaihi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa. Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka mulailah dengan mengagungkan Allah, memujinya, serta mengulang-ulang pujian kepada Allah. Kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa setelah itu dengan apa saja yang dia kehendaki dari hajatnya, baik pada kebaikan dunianya maupun akhiratnya. Dalam hadis ini, akhwan, jelas sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan adab di dalam berdoa, yang jangan sampai kita tinggalkan dalam doa-doa kita, untuk mengawali dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu kita meminta hajat yang kita inginkan.
Dan Syalbani rahimahullah ta'ala menegaskan, di antara faedah hadis ini kata beliau, wa fil hadis anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'a sababun listijabati du'a. Pada hadis ini bahwasanya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa, sebelum meminta hajat kita, itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Dan makna akhwan, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillah. Maksudnya idza shalla faragha faqa'ada liddu'a. Au idza kana musalliyan faqa'ada litashahhud falyabda bitamjidi rabbih. Maksudnya apabila kalian salat kemudian selesai dan ingin berdoa, ada hajah untuk berdoa, maka mulai dari adab tadi, memuji Allah, bersalawat atas Nabi, kemudian doa. Atau maksud tadi, apabila kalian dalam kondisi salat kemudian duduk tasyahud, maka mulailah dengan memuji Allah. Dan dalam rangkaian tasyahud sebenarnya kalau kita ikuti sangat jelas urutannya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Diawali dengan memuji mengagungkan Allah, kemudian salawat atas Nabi, baru setelahnya kita memohon hajat kita. Taib. Barakallahu fikum. Ini satu hadis kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin.